Iya, pemandangannya bagus banget sih. Gue pengen amin ya Allah, semoga nanti masuk situ nih. Sekarang gue capek banget. Ada pemirsa. Halo guys. Jadi kalian pasti belum pada olahraga kan? Pasti kalian masih pada tidur. Biasa lah ya, anak muda jam segini mah pasti tidur. Apalagi kemarin malam minggu guys. Iya, pasti pada malam mingguan. Bangun-bangun jam 12. Ya Allah. Biasalah. Kayak itu saya juga gitu sih. Tapi sekarang kita lagi rajin produktif nih. ya. Iya, lagi produktif. Apa karena tugas doang nih? Iya, supaya badan kita sehat. Ngomong-ngomong sehat, kita ngapain sih di sini? Pasti penasaran kan? Penasaran kan? Jadi selama 30 menit ke depan kita akan mewawancari 3 narasumber. Jadi kita bakal tanya tentang pola hidup sehat dia, gaya hidup sehat dia. Oke, banyak deh seputar kesehatan karena kita mau tahu gak sih? Benar banget. Penasaran gitu. Pasti kalian juga penasaran kan? Jadi ikutin kita aja deh selama 30 menit ke depan. BTW, kita punya judul loh. Judul kita adalah Pulse yang benar. Pulse. Apa sih Pulse? Pola hidup sehat. Mari kita menjelajah mencari narasumber yang orang-orang yang lagi olahraga di sekitar. Di mana ini? Di UI. Universitas Indonesia. Kita belum kenalan. Oh iya, ya Allah lupa. Oke. Dari perkenalkan, nama saya Gladys Intan Rahayu dan saya Keisha Miki Meila yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Jadi kalian jangan bosen-bosen deh, siapin cemilan buat jadi teman makan gitu sama kita. Betul. Oke. Udah nggak sih, cukup gak sih Keisha? Udah gak sih? Langsung aja kita cari narasumbernya. Yuk. Keburu kesiangan, keburu panas. Iya. Ngantuk guys. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa. Kakak, kita boleh wawancara nggak? Iya, kita boleh wawancara nggak? Oke, perkenalan dulu nggak sih, nama kakak siapa? Nama saya Abdul. Kakak nih kuliah di sini atau cuma olahraga di sini aja? Cuma olahraga sih di sini, lagi olahraga doang. Kakak mahasiswa juga atau udah kerja atau udah nikah malah udah? Enggak sih, saya lagi coba daftar kedinasan TNI Angkatan Laut gitu. Oh, hebat banget, keren. Kita boleh tanya-tanya kan ya? Iya, boleh. Jadi di sini kita bakal nanya tentang gaya hidup sehat kakak, pola hidup sehat kakak tuh gimana sih? Kakak udah sering ya lari di sini? Dibilang lari sini sering sih enggak juga, mungkin bisa dibilang sebulan sekali mah ada gitu. Rute lari favorit kakak tuh di mana? Di sekitar sini aja atau ada di tempat lain? Kebetulan rumah saya bukan di sini sih, di Cilebut, di Bogor. Iya, jadi kebanyakan larinya tuh di Pakansari. Pakansari. Iya, Stadion Pakansari. Terus lapangan sempur, kadang juga di sekitaran rumah. Gitu aja sih. Terusnya? Oh iya, mengapa kakak memilih olahraga berlari di antara banyaknya cabang olahraga yang lain? Paling utama sih kemungkinan gara-gara emang saya kan mau mendaftar kedinasan TNI Angkatan Laut, jadi larinya tuh diperdalam lagi, sama mungkin emang olahraga lari tuh paling murah, cuma butuh sepatu sama kaki doang ya, sama tenaga juga nggak sih? Oh iya, ngomongin sepatu apa yang biasanya kakak pakai untuk lari gitu yang nyaman? Sebelum saya pakai ini kan ini masih dibilang baru gitu ya. Sebelum saya ortus, mungkin udah kemungkinan tuh sepatu udah dipakai jaraknya tuh 1000 km lebih. Oh lumayan. Jadi udah setahun tuh kemungkinan kan harus diganti setahun sekali tuh sepatu harus diganti. Jadi ini udah diganti yang baru, sekarang asik. Gimana sih kak, bagaimana tipsnya untuk lari mencapai puluhan kilometer, ribuan kilometer? Rute apa sih? Apa sih kalau lari tuh? Iya, rute. Iya, rute terjauh kakak tuh berapa? Iya. Paling jauh sih baru 22 kilo. Oh, 22. Iya. Kita belum tentu bisa. Mungkin 22 kilo tuh pas lagi ulang tahun. Jadi mencapai
merayakan gitu jadi lari. alah, Terus juga mungkin mengapresiasi. nah ya 17 Agustus juga mungkin lari jauh. Oke. Kita mau nanya deh, kan kakak ini suka lari nih ya. Kakak tuh olahraga hanya lari atau jaga pola makan, pola tidur tuh dijaga juga nggak sih kak? Oh iya, terus jaga tuh kalau gimana ya, kalau kita lari begadang tuh kemungkinan performanya bakal nurun. Kalau misalnya besoknya mau lari, saya juga nggak pernah sih begadang gitu. Tidurnya tuh dari jam 9 kalau nggak jam 10 batas. Terus juga dari makan kan ya, dari makan tuh dijaga banget, kayak misalnya nggak berminyak-minyak. Apalagi kan saya mau daftar angkatan jadi nggak boleh makan yang berminyak-minyak. Kayak nanti kan mengandung, takutnya kena kolesterol, asam urat, kandungan-kandungan darah gitu. Jadi harus benar-benar jaga. Jaga ya. Berarti kakak nggak pernah begadang nih? Nggak. Keren sih, hebat. keren banget. Kan rata-rata kan kalau seumuran kakak gini kan pasti orang benar. begadang. gitu Begadang, kan. apalagi main Mobile Legend gak sih? Iya, sumpah. Jadi nggak teratur dah pola tidurnya. Terus kita mau nanya lagi, apa ya? Itu Lupa deh gue nih. iya tadi gimana sih kak tips untuk lari rute jauh gitu? Lari rute jauh itu nggak bisa langsung sekali gitu, nggak mungkin bisa dalam seminggu langsung lari jauh. Kemungkinan bisanya tuh kita sering latihan. Kayak saya lari tuh udah dari kelas 10 SMA. Saya ini baru lulus juga tahun 2023. Iya. Iya. Saya baru lulus juga ini tahun 2023. Oh berarti baru tahun ini ya? Iya benar. Nah saya tuh lari berarti udah menjak 3 tahun. 3 tahun tuh baru saya udah bisa lari jauh, lari half. Di lari juga itu kan kita nggak cuma lari-lari biasa doang, ada apa namanya poin-poin tertentu di setiap harinya. Kayak misalnya saya tuh dalam seminggu 7 hari. Saya race tuh cuma 2 hari doang, Senin sama Kamis. Saya puasa. Puasa Senin Kamis. Jadi larinya tuh Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sesuai. Jadi Selasa itu saya cuma lari biasa 5 km. Rabunya saya interval. Mungkin kalau orang-orang awam interval tuh belum terlalu ngerti. Kalau interval tuh jadi lari pacuan waktu, main speed. Bagaimana itu? Jadi kayak misalnya satu lapangan gitu kan misalnya 400 meter. 400 meter tuh saya lari kenceng banget. Habis itu saya berhenti, saya istirahat, lari lagi. Tapi kenceng banget larinya, harus kayak nyeprin. Nah gitu. Terus Jumatnya itu saya tempo run. Tahu tempo run nggak? Tempo run jadi sekilo lari, habis itu berhenti. Sekilo lari, berhenti lagi. Oh gitu. Gitu. Oh iya kak, kan biasanya kalau lari ini kan ada partnernya ya. Nah ini partner kakak tuh siapa? Oh ini teman-teman rumah saya juga sih yang mau teman-teman rumah yang mau daftar juga ya. Iya betul. Iya. Hebat. Kan aku juga pengen kayak kakak nih, kayak olahraga tuh kayak semangat banget gitu. Ada tipsnya nggak sih? Tipsnya sih mungkin dari diri kita sendiri ya. Mau hidup sehat, mungkin ada pacuannya juga. Kayak saya kan ada pacuannya pasti. betul. Mungkin kayak mbak-mbak ini kan masih SMK kan ya. Mungkin ya waktu-waktunya tuh kebanyakan untuk mungkin tugas PKL ya kan. Betul. Ya mungkin Sabtu Minggunya bisa dijaga lari-lari, jogging-jogging biasa, nggak apa-apa, nggak perlu kenceng, yang penting kan dijaga pola sehatnya itu. Seminggu itu harus ada olahraga gitu. Harus konsisten ya. Betul, konsisten. Ya, nggak boleh males-malesan. Iya, emang konsisten tuh susah banget. susah banget. Gimana sih kak? Kan suka lari tuh suka cedera gitu kan, kayak kesleo. Tipsnya gimana tuh supaya kita nggak terledor gitu, supaya nggak cedera atau Mungkin sandu? saya dibilang keseleo sih sering banget ya. Sering banget kan. Mungkin karena setiap orang tuh ankle-nya tuh ada yang lemah, ada yang kuat. Kayak kalau saya tipenya tuh lemah. Mungkin dari pemilihan sepatu juga sih. Sepatunya itu mungkin ada yang buat sepatu kan ada macam-macam lagi kan. Ada yang buat long run, ada yang buat speed. Betul. Nah, mungkin jangan salah milih sepatu, mungkin sama rutenya. Iya, mungkin rute juga nentuin. Jadi kalau misal ada lubang kan tiba-tiba nginjek jatuh. Jadi harus tetap harus tetap hati-hati gitu. Intinya itu gitu sih, cara hati-hati. mencegahnya ya. Nah, iya. Selain olahraga lari tuh, olahraga apa aja yang sering kakak lakuin di rumah? Kalau misalkan Sabtu Minggu tuh kayak nggak sempet lari, atau di rumah tuh kayak ngapain? Mungkin saya main itu sih, kalau misalnya lagi ngelari tuh leg day. Leg day itu kayak penguatan paha sama kaki, squat, terus juga Rusian apa lupa sih ya, oke gitu. Kayak workout ya? Ya workout, pull up, push up.
Oke Kang, makasih ya udah datang mau tanya-tanya. Iya, sama-sama. Maaf ngerepotin Iya, juga, nggak apa-apa. maaf ganggu. Iya, iya. Makasih banyak ya. Iya. Siapa tadi namanya? Abdul. Halo guys. Jadi kita udah selesai nih di segmen pertama. Masih ada segmen kedua dan ketiga yang pastinya lebih seru banget. Suara kereta api bukan sih? Iya. Jalan-jalan yuk. Selesaiin ini dulu ya. Kita belum selesai nih. Kita juga pengen kali duduk-duduk. Iya, haus banget ini semua. Belum biar sekali. Oke, sampai jumpa di segmen kedua dan ketiga ya guys, karena bakal lebih menarik pastinya. dan ya lebih seru lagi. Sampai jumpa di Pulse Pola Hidup Sehat. Fish shop ini bukan fish shop biasa. Fish shop ini dibalut dengan lembaran coklat yang nikmat, bisa membuat harimu makin berwarna. Buruan, kapan lagi dicoba? Halo Sobat Pulse, kembali lagi di segmen kedua. Jadi kita udah sama Bapak siapa nih? Dengan Tambusai. Abdusai. Kalau yang belakang Bapak siapa? Fatur. Oke. Jadi kita di sini bakal bertanya-tanya tentang pola hidup sehat Bapak gimana, gaya hidup sehat tuh gimana sih? Terus rute terjauh Bapak itu sampai mana? Langsung aja nggak sih ke pertanyaan pertama? Oke. Bapak tuh udah sering olahraga bersepedahan di sini atau baru nih? Kalau saya, ini cerita dari awal ya. Kalau olahraga itu saya sejak kecil. Waktu di kampung itu kan kita bersepeda, transportasinya juga sepeda dari SD, SMP, SMA itu sepeda terus. Nah, setelah saya ke Jakarta, saya tadinya dari Medan, Sumatera Utara. Kampung saya itu Babu Salam Langkat ya. Nah, setelah tahun 92 itu saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta kira-kira 1 tahun berikutnya saya lihat kok banyak orang bersepeda di Jakarta gitu. Akhirnya saya kumpulin uang beli sepeda. Akhirnya ikut-ikut sepeda di UI pertamanya itu ya ini. Rute saya pertama ini. Terus ketemu dengan teman-teman sepeda yang dari lain. Jadi sesama sepeda itu pasti saling tegur. Paling enggak ini. Sering sapa ya? Iya. Paling enggak om ya gitu. Nah, itu sesama sepeda seperti itu. Enaknya sepeda tuh begitu gitu. Jadi kalau bersepeda itu banyak banget temennya, banyak sahabat. Walaupun kita nggak kenal sesama orang sepeda, tapi setiap papasan itu pasti negor. Seperti itu. Seperti itu. Biar silaturahminya. Iya, gitu silaturahminya ya. makin kental. Oke. Gitu. Kalau untuk rute favorit Bapak tuh di sini di mana? Kalau saya kan ngikutnya komunitas RGS Depok. Iya. Nah, kalau komunitas saya itu RGS, kita biasanya rutenya itu ke arah-arah gunung, ke sawah-sawah. Kita sering itu ke arah-arah Bogor, arah Lewiliang, ke arah pokoknya arah-arah gunung lah. Terus cari rute-rute yang banyak ininya lah gitu. Jadi itu lebih asik, lebih menantang gitu. Seru ya. Rute yang jalan aspal doang. Kalau itu berarti sudah beribu-ribu kilometer ya? Oh pastinya, karena kalau kami itu setiap goes paling sedikit itu 100 kilo pergi pulang loh ya. 100 kilo seperti itu. Bagaimana sih Pak tipsnya agar bisa bersepeda jarak jauh gitu. jauh? Ya, nah tipsnya itu pertama kita kan harus rajin latihan. Latihannya yang dekat-dekat dulu kira-kira 10 kilo. Nah nanti minggu depan nambah jadi 15 dan seterusnya. Yang penting rutin seperti itu. Iya betul. Paling susah itu konsisten emang. Konsisten, Iya, benar itu susah. susah Penting banget rutin sih. aja.
Terus pengalaman Bapak ada nggak sih, kan naik gunung nih ya? Ada nggak sih kayak kaki Bapak kesleo atau Cedera. jatuh atau gimana gitu? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang Seperti itu deh? Ya, alhamdulillah selama ini saya belum pernah. Alhamdulillah. Karena setiap mau olahraga bersepeda itu saya kan harus peregangan dulu, Peregangan, iya. paling nggak 15 menit. Habis itu kita ngumpul dan berdoa, baru kita Jalan. Berarti cara untuk mencegahnya tuh ya seperti peregangan kayak Iya, gitu ya. peregangan dulu. Kalau aku boleh tahu, kenapa Bapak lebih milih olahraga bersepeda dibanding olahraga lainnya? Apa masih Bapak tetap lakuin olahraga lainnya atau gimana? Ya, memang bersepeda ini asik ya. Bisa santai, bisa juga agak cepat sedikit, mau kencang ya tergantung kita ya. Jadi yang penting sepeda itu hati. Ya, yang penting kita olahraga itu hati. Kalau hatinya kita gembira, enak gitu, olahraga apapun kita nikmati. Nah, kebetulan saya memang sebelum berolahraga di Jakarta ini saya dulu jogging di UI. Nah, jogging, begitu lihat orang sepeda, makanya saya kepengen bersepeda kayak waktu saya masih kecil dulu kan, bersepeda. Akhirnya saya coba bersepeda. Ya itu ketemu teman-teman banyak akhirnya. Seperti itu. Jadi lebih seru ya. Lebih seru. Kami mau bertanya, kalau misalkan masuk komunitas itu gimana sih Pak caranya? Kalau masuk komunitas sih nggak ada cara Syarat-syarat. nggak ada syarat-syarat. Yang penting kita itu punya sepeda. Sepedanya itu nggak peduli mau sepeda apa. Yang penting sepedanya bisa digoes. Gitu. Apapun jenis sepedanya monggo silakan. Kalau untuk jenis yang Sepeda Bapak pakai ini Bapaknya apa nih? Kalau sepeda saya ini namanya MTB. MTB kan sepeda itu ada MTB, ada RB, ada Sally. Itu ada downhill juga, sepeda downhill. Kalau ini MTB. Gitu. Lebih nyaman nggak? Kalau menurut saya sih saya nyaman. Saya pernah juga pakai Sally juga nyaman. Karena kalau MTB tergantung kita peruntukannya goes kemana. Kalau MTB jalan rata begini oke, jalan ajlugan juga oke. Yang penting kitanya bisa ngatur giginya. Giginya. Gitu. Ini pakai gigi ya. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak tuh bersepeda tuh dari pagi sampai sore atau dari sore sampai Ya, kapan waktu terbaik kapan? Bapak? Iya. Saya kalau bersepeda itu habis sholat subuh. sholat subuh udah siap-siap, terus saya berangkat, kita ngumpul di titik mana. Nah nanti tergantung jarak. Kalau kita jaraknya jauh, pulang itu bisa malam. Bisa malam. Bisa malam. Pernah saya pulang itu sampai rumah pukul 2 subuh pernah, pukul 3 pernah. Lumayan Gitu. ya. Berarti Bapak harus ngejaga pola tidurnya juga ya? Pola tidur dijaga sebelum kita mau goes besoknya. Nah malam ini kita harus tidur paling telat itu jam 9. Jam 9. Jam 9. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Terus makan juga dijaga. Jangan nggak makan seperti itu. Ini helmnya Ini helm dan sarung perlengkapan-perlengkapannya tangan. gitu, Ini Pak. atributnya ini doang atau ada yang lain? Buat bersepeda? Bersepeda wajib helm ya. Wajib. Ini sarung tangan untuk menjaga. Di sini kan di telapak tangan banyak saraf-saraf. Kita Iya, menekan aku juga seperti sih kayak ini. nyeplak gini ya, Iya, nyeplak gitu kita ya. akan begini, ini nanti bisa sarafnya terganggu gitu. Kalau ada ini, maka dia akan terlindungi. Nah, kalau helm ya pasti untuk melindungi kepala kalau kita takut jatuh dan Betul. sebagainya. Oh iya, Sepatu wajib ya. Siap, wajib. Kacamata juga karena untuk melindungi dari Matahari. sinar matahari. Betul. Jadi kita nyaman gitu. Kalau jersey-nya juga senyaman mungkin karena jersey juga ada jersey RB, ada jersey DH. DH itu seperti kaos biasa. Kalau yang seperti ini RB. XC ya. XC RB ya seperti ini. Jadi Kayak ketat. baju renang ya? Iya, jadi dia ketat. Karena kalau bersepeda bajunya longgar itu mengganggu juga karena angin. Oh iya sih, benar. Jadi melembung gitu ya? Betul. Jadi kalau jersey-nya ketat itu kita bersepeda melajunya agak kencang. Gitu. Oke, udah sih itu aja itu ya. Terima kasih. Makasih banyak ya Bapak, maaf banget ngeganggu waktunya. Ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sukses, kalian Amin. belajar terus, semangat Amin. terus, Amin. olahraga terus biar sehat dan kuat. Justru ya lagi konsisten olahraga. Ya mantap.
Oke guys, kita segmen kedua udah selesai nih ya. Kita capek banget sebenarnya tuh, kita tuh aus banget. Kita belum sempet minum, belum sempet makan, sarapan tuh belum. Saking kita semangat banget. Terus sekarang kayak udah lemes gitu ya. Soalnya sekarang terik banget mataharinya. Ya Allah. Terus padahal baru jam berapa sih? Baru jam 9. Ya Allah. Gak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Effort. Oke, sampai jumpa di segmen ketiga. Ketiga, Tetap Di Pulse Pola Hidup Sehat. Kita udah lemes banget, maaf ya guys. Maaf ya, bye-bye. Ngapain? Masih dipoto ini. Lu lama sih. Banget nih. Bowlicious, satu mangkok penuh kelezatan. Halo guys, kita udah di segmen 3. Jadi kita udah dapet salah satu mahasiswa dari UI ini. Kakak boleh perkenalkan diri dulu, nama kakak siapa? Halo, nama saya Leli, mahasiswa FISIP S2 Magister. Jurusannya apa? Jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Wow, ilmu komunikasi ya. Kok jadi tegang sih soalnya kita komunikasi sama kakak nih. Oke, aku mau nanya nih, pasti kan sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya ya kerjain tugas. Gimana sih cara ngatur pola tidur kakak, pola makan kakak, itu gimana sih pas lagi banyak tugas gini? Kalau lagi banyak tugas sebenarnya itu pola yang paling pertama, paling gampang adalah ngatur stres sih. Kalau ngatur stres tiap orang kan beda-beda. Kebetulan kalau Ayah kan orang yang aktifnya malam hari. Jadi kalau siang ya sebisa mungkin melakukan hal yang disenengin sih, misalnya kayak jalan-jalan, makan, terus hangout mungkin. Cuman ya memang kalau S2 kan tugasnya lebih banyak daripada S1. Jadi mau nggak mau ya harus keluar hangout tapi sambil bawa laptop. Harus tetap belajar ya, produktif ya. Cara ngatur pola makan kakak tuh gimana? Atur pola makan sih kalau Ayah pribadi kan ngekos ya, jadi pasti kalau masak nggak semudah yang waktu di rumah. Jadi mau nggak mau harus prepare kayak makanan yang instan, misalnya kayak muesli atau oats. Kayak gitu. Tapi kakak tetap olahraga gitu kan? Olahraganya tetap nge-gym, nge-gymnya tetap 4-5 kali seminggu gitu. Malam biasanya. Kalau kakak biasanya nge-gym sendiri atau sama temen nih? Nge-gym sendiri, kebetulan di Margonda sini. Deket ya? Deket dong. Tapi jalan kaki masih kayak berapa ratus meter sekilo. Oh, jalan kaki? Iya. Oh, lumayan banget. Jalan kaki di gym. Kakak ini lagi kelas pagi, siang atau malam? Sekarang Oh, libur. Iya, terus kakak di sini? Kira ada kelas. Abis nganterin temen sih, soalnya kan dia S2 UGM, terus kayak pengen tahu sih, katanya mau S3. Oh, dia mau S3 di sini. Oh, keren sih. Yang temen yang tadi ya? Iya. Ya, oke. Terus ya, kalau aku boleh tahu lifestyle yang kakak terapin di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Sebenarnya tidak ada lifestyle yang khusus. Yang jelas kita kan perlu realistis ya, harus ada sesuatu yang dikorbankan dan satu hal yang dikuatkan. Kalau Ayah pribadi nguatinnya itu di makanan. Jadi kalau makanan kan kebetulan karena picky ya. Jadi makanannya
mesti organik kayak gitu. Pilih-pilih ya? Lumayan pilih-pilih mesti organik. Tapi kalau misalnya ngopi-ngopi, ya masih standar sih, paling ngopi setiap hari. Ya, setiap hari. Cuman kayak 1-2 cup aja udah cukup. Soalnya kita juga nggak bisa ketinggalan sama kopi. Iya kan? Kayak lengket banget. Iya. Apalagi kalau misalkan lagi tugas numpuk banget, pasti selalu butuh kopi ya nggak sih? Benar. Kopi. Kalau untuk misalkan gym itu kakak gimana cara ngaturnya? Gimana sih? Iya gymnya. Ngatur waktunya. Ngatur waktunya. Ngatur waktunya itu sebenarnya Seminggu ini ya. sebenarnya orang yang udah maksudnya udah apa ya? Sebenarnya orang yang udah bener-bener ngerasa olahraga itu penting, itu dia akan dengan sendirinya tuh meluangkan waktu. Soalnya kalau udah terbiasa nge-gym ya, itu biasanya tuh kayak nggak olahraga langsung capek badannya. Betul. Iya, Pegel-pegel iya, gitu ya. pegel-pegel. Sering ngerasain kayak gitu. Iya, terus kalau misalnya lagi sakit hati, misalnya karena dosen ya atau karena temen, kelompok wah dia nggak kerja gitu. Itu bisa jadi dukungan banget sih, sumpah. Coba bayangin kalau misalnya kita nggak nge-gym, kita mau mukulin anak orang ya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Oke. Kalau boleh tahu, kakak nanya gimana ya? Mas biasanya tuh masuk kelas pagi, siang atau sore? Malam. Kalau di magister ada kelas pagi sama malam sih. Kakak lebih seringnya kelas apa? Biasanya reguler. Pagi. Pagi ya? Pagi siang. Sampai jam berapa? Sampai paling sore itu jam 4 sih. Jam 4. Kalau boleh tahu, sport yang kakak sukain itu selain apa aja? Paling suka kalau di gym leg day. Leg day itu ya jadi kayak leg press atau leg abductor yang buat gedein bukan gedein ya, memperkuat paha sama buti kayak gitu. Selain olahraga gym, apa aja olahraga yang kakak lakuin sehari-hari? Biasanya renang atau jalan kaki. Jalan kaki aja bukan lari gitu. Bener-bener pure jalan kaki. Iya, kalau jalan kaki kan kita lebih ini ya, bisa menikmati pemandangan, angin. Itu juga Apalagi ngebakar kalori pagi-pagi sih. ya. Apalagi pagi-pagi ya di UI pasti sejuk banget ya. Sejuk. Adem. Oke, segitu aja Kak. Makasih banyak makasih ya udah banyak mau bantu ya, kita. Thank you so much. Oke, maaf ngerepotin, Iya, maaf. mengganggu waktunya, maaf. Oke. Dar. Nggak kerasa ya kita udah di akhir acara. Penghujung Iya dong, kalau penghujung berarti kamu nggak jelas. Nih bunga buat kamu. mana? William, kok nggak bilang William Mary B? Nggak mau, soalnya aku bukan suka cewek. Ya udah, gimana kita jadinya? Yaudah. Makasih yang udah nemenin Tante. kita selama berapa menit? 30 menit. Enggak dong. Iya Ya udah, dong. intinya makasih Ya, ya pokoknya udah makasih. nonton kita sampai akhir. Makasih juga buat kru yang di Untuk balik kru yang di balik layar. Yang Makasih. udah. Ya. Makasih juga buat 3 narasumber 3 narasumber itu. kita. Mereka pasti 4 gak sih? Yang sepeda? iya. Oh iya. 4 deh, narasumber. 4. Oke, makasih ya guys. Sampai jumpa, Jumpa di Pulse. Iya. ya Pos. Pola hidup sehat. Yang Gugup kedua. kerikut. Bye. Bye. Dugujuk.